hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat, diam dan sepertinya sangat sedih. Apa ada masalah, Bu? Iya Bu, sebenarnya sih saya mau bercerita sedikit mengenai masalah yang barusan saya hadapi. Apakah Ibu punya waktu untuk mendengarkan cerita saya sebentar saja? Oh, bisa, Bu. Saya punya waktu luang kok. Apa masalah yang Ibu hadapi? Begini Bu, tadi saya dipanggil kepala sekolah ke ruangannya, dan di situ saya mendapatkan teguran, sehingga membuat saya merasa tidak nyaman dan merasa terbeban sekali. Langsung down lah mental ini. Mengapa kepala tegur Ibu? Apa masalahnya, Bu? Ya, ada kesalahpahaman lah kemarin pada waktu pengawas mengadakan supervisi ke kelas saya. Di situ beliau mendapati saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Ia mengatakan, kenapa Ibu mengajar tidak menggunakan buku teks? Apa Ibu tidak punya persiapan untuk mengajar ke kelas? Oh, seperti itu, Bu. Lalu, apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena itu kan memang sudah menjadi acuan kita saat mengajar, Bu. Betul, Bu. Tapi kan saat itu saya memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lain. Karena saya menjelaskan tentang bagian-bagian tumbuhan. Maka saat itu saya berinisiatif langsung membawa berbagai macam tumbuhan. Dan saya juga sudah membuat PPT tentang bagian-bagian tumbuhan yang saya upload ke dalam bentuk video. Hal ini saya lakukan supaya siswa merasa tertarik untuk belajar dan mudah untuk memahami karena langsung bisa melihat benda secara nyata. Bahkan Ibu pengawas juga tidak merespon apa yang saya lakukan. Dia sepertinya kurang respect melihat cara saya mengajar saat itu sih memang. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu setelah itu, apa lagi yang terjadi, Bu? Ya mungkin inilah pada saat itu di kelas pengawas tidak ada bilang apa-apa sama saya, tadi tidak ada memberikan komentar, tetapi dari air muka yang saya lihat, air muka beliau sepertinya seperti gimana lah gitu, kurang enak dilihat. Rupanya mungkin beliau mengadu kepada kepala sekolah, sehingga tadi kepala sekolah memanggil saya. Oh, gitu ya, Bu ya. Sebenarnya kalau menurut saya, yang sudah Ibu lakukan itu sih sudah kreatif dan berinovatif. Hanya saja dalam melakukan inovasi pasti kita mendapat tantangan ya kan, Bu? Mendapatkan saran dan kritik. Mungkin kalau Ibu pandai-pandai mengelolanya, pasti tidak akan terjadi masalah. Lalu apa sih rencana Ibu ke depannya sehingga masalah ini bisa terselesaikan dengan cepat dan tidak terjadi kesalahpahaman lagi? Nah, setelah itu sih saya udah terpikir sih, setelah ini ada rencana kalau besok saya mau bercerita kepada kepala sekolah mengenai kejadian sebenarnya. Setelah itu saya bertemu dengan pengawas sekolah meminta maaf atas kejadian ini, dan saya akan saya akan merancang pembelajaran yang baru dengan sistem yang sama dan meminta pendapat beliau mengenai pembelajaran yang akan saya buat ini. Oh, bagus sekali sih sebenarnya rencana Ibu. Saya sangat sependapat dengan apa yang telah Ibu rencanakan. Ya, semoga saja kesalahpahaman antara Ibu, kepala sekolah, dan pengawas sekolah bisa terselesaikan ya, Bu, dan bisa membawa perubahan yang baru. Sehingga Ibu mendapat dukungan dari semua pihak sekolah, Bu.
Terima kasih ya Bu, telah mendengarkan keluh kesah saya. Udah plong rasanya hati ini setelah bercerita dengan teman, jadi lega dan punya semangat baru lagi. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya baik, saya sebagai pengamat melihat coaching yang dilakukan oleh Ibu Ripka terhadap Ibu Reni sebagai coach di sini adalah sudah sangat baik begitu, sudah mengikuti alur Tirta, di mana saya lihat tujuannya itu adalah Ibu Ripka tadi sebagai coach, ya Ibu Ripka yang coach ya, Ibu Ripka sebagai coach, dia bisa bercerita kepada Ibu Reni sebagai coach. Nah itu tujuannya adalah untuk melihat bagaimana masalah yang ada pada Ibu Ripka seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk coaching. Lalu ada juga identifikasi ya sudah ada di mana Ibu Ripka sebagai coach dia menceritakan permasalahannya karena dia ditegur oleh kepala sekolah. Lalu Ibu Reni sebagai coach di sini menggali lebih dalam apa sebenarnya masalah yang terjadi, apa yang dirasakan oleh Ibu Ripka. Seperti itu. Lalu aksinya, ya rencana aksi itu adalah bahwa si Koci akan berusaha bertemu kepala sekolah dan menceritakan sebenarnya apa yang terjadi. Nah seperti itu. Dan dia membuat rencana untuk bertemu dengan pengawas. Nah bentuk tanggung jawabnya di sini adalah Koci mau bertemu dengan pengawas dan meminta maaf kalau misalnya ada yang salah dan meminta masukan terhadap bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan oleh Koci di sini Ibu Ripka sehingga untuk pembelajaran ke depannya menjadi lebih baik. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih.